Ах ты негодяй! Янка, пойдем. А вот и мы. Пойдем. Смотри. Что это? Давай, повернись. Selamat datang kembali di Bad Movie. Hari ini gua akan memperkenalkan kepada kalian sebuah film. Rekap kali ini rilis pada tahun 2021, menceritakan seorang playboy lokal yang jatuh cinta dengan putri bos pemilik tanah di Italia pada tahun 1950-an. Seorang pria yang memimpikan cinta, keadilan, dan hidup lebih baik. Namun, hubungan terlarangnya menghancurkan segalanya. Tak usah berlama-lama, siapkan selimut dan tisu kalian. Mari kita simak bersama ceritanya. Film dimulai dengan Sio dan Bianca. Mereka bersenang-senang bersama adik Bianca bernama Maria. Mereka akan pulang karena hari sudah larut. Istri Sio, Lucia, dia menemukan putra mereka dengan carutu. Dia menjadi kesal dan menyuruh anaknya pergi. Tapi ibu Sio membelanya. Saat mereka menunggu Sio perjalanan pulang, Sio dihentikan oleh Linda, salah satu gundiknya, karena dia mengabaikannya. Ketika dia melihat putranya datang, dia memberitahu putranya bahwa dia telah membeli seekor kambing untuk mereka beri nama bersama. Ketika Sio sampai di rumah, dia sarapan. Ibunya bertanya, mengapa dia tidak pulang tadi malam. Dia bilang dirinya tertidur, tapi dia tidak mempercayainya dan membandingkannya dengan ayahnya yang seorang penggoda wanita. Bianca dan Maria pulang membawa makanan untuk para pekerja. Ayah mereka, Kuma, menyuruh para pekerjanya untuk istirahat. Semua pekerjanya adalah wanita muda. Dia fokus pada seorang gadis cantik dan memberitahunya bahwa dia bisa istirahat. Kemudian dia mengikutinya dan memintanya menanggalkan pakaian. Давай, повернись. Maria melihat ini, dia melarikan diri karena kesal oleh teriakan gadis itu. Kemudian Sio pergi ke bar lokal dan dia melihat Luigi yang mencoba menipu petani. Sio menyuruh mereka membela diri dan menawarkan untuk membeli panen mereka dengan harga yang pantas. Mereka semua merayakannya dan Sio membeli minuman untuk semua orang. Lalu Luigi mengunjungi Kuma. Dia mengatakan Sio merugikan bisnisnya. Luigi meminta agar Kuma memperingatkan Sio. Keesokan paginya, Sio pulang dan bergabung dengan keluarganya. Dia berbicara tentang petani lokal yang dirugikan. Istrinya bertanya di mana dia tadi malam, tapi dia tidak menjawab. Sio mengabaikannya. Dia mengambil pemutar musik dan pergi menemui Bianca. Mereka mendengarkan musik dan menjadi akrab. Bianca mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki perasaan padanya. Di saat mereka menari bersama, Sio mengatakan mereka akan segera menikah dan dia tidak sabar untuk bersamanya. Kemudian Sio dan temannya Vincent berada di luar gereja. Ketika saudara laki-laki Bianca melewatinya, dia memperingatkan Sio. Jika ayah Bianca mengetahui hubungan mereka, Sio akan mendapat masalah serius. Lalu dia pergi ke rumah Kuma bersama beberapa petani, tetapi dia masuk sendirian. Kuma meminta Bianca menyajikan anggur dan bertanya kepada Sio tentang hubungannya dengan Bianca. Sio mengatakan dia tidak melakukannya dan Kuma kemudian bertanya tentang keluarganya. Kuma mengatakan dia mengenal kakek Sio dengan baik. Sampai kakeknya menemukan kekasih muda dan meninggalkan istri bersama 3 orang anak. Diskusi kemudian beralih ke Luigi. Sio mengatakan kepadanya, dia tidak suka melihat orang miskin dimanfaatkan. Спасибо, что пришли. Kemudian kita melihat Sio naik ke atap dan masuk ke kamar tidur Bianca. Dia membawanya ke gudang dan mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Bianca tidak bisa berhenti tersenyum dan memberitahu adiknya tentang apa yang dilakukannya semalam. Tiba-tiba kakaknya memberitahu bahwa dia akan pergi ke gudang untuk mengambil beberapa jerami. Ketika sampai di sana, mereka mendengar suara yang aneh. Maria mengatakan akan memeriksanya dan kakaknya menyuruh kembali dengan jerami. Setelah dia pergi, dia menemukan Sio bersembunyi dan memberitahunya untuk segera keluar. Di adegan berikutnya, kita melihat Sio dan Lucia di gereja. Mereka mendiskusikan rumah tangga mereka. Dia memberitahu istrinya bahwa dia masih mencintainya, tetapi mereka menjadi jauh akhir-akhir ini. Selanjutnya,
kita melihat Bianca dan Sio keluar bersama. Sio mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Dia akan berbicara dengan ayahnya, yang membuat Bianca senang. Kakaknya memberitahu Kuma bahwa telah melihat Bianca dan Sio. Maria membawakan pakaiannya. Kuma bertanya di mana dia melihatnya. Maria mencoba untuk melindunginya dan memberitahu dia baru saja berada di toko. Ketika Bianca kembali ke rumah, Kuma sangat marah karena dibohongi dan dia menyebut Bianca pelacur. Tiba-tiba Bianca melepas pakaiannya dan dia mengatakan kepadanya bahwa Kumalah orang yang sakit dan menyukai gadis yang lebih muda. Maria mengambil selimut dan menutupinya. Di adegan berikutnya, Sio memandangi keluarganya saat mereka tidur. Keesokan harinya, dia pergi menemui Kuma untuk memberitahunya tentang dia dan Bianca. Kuma memberitahunya mereka perlu berbicara dan menyuruhnya berjalan bersamanya. Dia kemudian mengambil sekop dan menyuruh Sio untuk memeriksa tanah. Ketika dia membungkuk, Kuma meninju kepalanya beberapa kali. Ketika Lucia melihat tubuh suaminya di atas kuda, dia berteriak histeris. Saudara Sio bernama Antonio mengetahui kematian saudaranya. Dia memberitahu tunangannya dan bersiap untuk menghadiri pemakamannya. Lalu dia tiba untuk pemakaman dan memeluk ibunya yang patah hati. Bianca bersikeras ingin pergi ke pemakaman, tetapi Maria mencoba menghentikannya. Antonio kemudian pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi polisi tampaknya tidak tertarik untuk menemukan pembunuhnya. Мы делаем свою работу. Lalu Antonio bertemu dengan Vincent. Dia bertanya kepadanya, apakah dia mengetahui sesuatu. Dia mengatakan Sio adalah seorang playboy dan memiliki banyak kekasih. Namun, seorang gadis bernama Bianca sangat spesial baginya. Ketika Antonio tiba di rumah, dia menemukan keluarganya berdebat. Ayahnya menyalahkan Sio dan mengatakan, ini adalah konsekuensi dari kelakuannya. Antonio memberitahu ayahnya bahwa dia akan berangkat untuk pulang malam ini. Kemudian kita melihat Antonio tiba di rumah Kuma. Kakaknya mengunci Bianca di kamar dan turun untuk menemuinya. Antonio mengatakan kepadanya, dia ingin berbicara dengan Kuma. Dia memberitahu bahwa ayahnya sedang tidur dan tidak ada yang berani membangunkan. Antonio memberitahunya, jika ayahnya tidak ingin kehilangan dua anak, dia harus pergi. Selagi dia masih bisa berjalan. Keesokan harinya, kita melihat Kuma di gudangnya. Antonio datang dan dengan brutal menghabisi dia dan anaknya. Lalu polisi tiba di rumah Lucia untuk menanyanya tentang kematian Sio, tetapi dia menolak menjawab. Setelah itu, mereka memutuskan pergi dari kota karena keluarga mereka telah dikucilkan. Bianca pergi menemui Luigi untuk meminta bantuannya. Mereka membutuhkan orang untuk mengurus peternakan mereka, tetapi tidak ada seorang pun di kota yang mau bekerja untuk mereka lagi. Luigi setuju untuk membantu, tetapi dia harus melakukan sesuatu untuknya. Ты так выросла. Antonio bertemu tunangannya. Dia menunjukkan apartemen baru mereka. Namun Antonio kepikiran dengan kematian saudara laki-lakinya. Antonio memutuskan untuk putus dengan tunangannya dan mengirimi Bianca surat yang mengatakan dia akan segera berkunjung. Ketika Antonio kembali, ibunya sangat senang melihatnya. Хорошо. Dia pergi menemui Bianca, tetapi ketika dia melihat foto ibu Bianca dia terkejut. Antonio segera pergi dan memberitahu ayahnya. Foto ibu Bianca terlihat sama seperti foto yang ditemukan ibu di dompetnya. Ayahnya mengungkapkan bahwa Maria adalah putrinya. Dia menjelaskan bahwa dia tumbuh bersama keluarga Kuma. Setelah Bianca lahir, Kuma tidak bahagia. Dia mulai minum-minum dan menganiaya istrinya. Lalu keluarga mereka membawa istri Kuma. Ayahnya mengatakan bahwa ibu Antonio tahu tentang itu. Sebelum pergi, dia menemui Bianca. Dia tertegun melihatnya karena dia mirip saudaranya. Antonio meminta Bianca untuk menikah dengannya dan Bianca pun setuju. Kemudian dia menggunakan gaun cantik dan dikelilingi oleh orang-orang di kota itu. Mereka berjalan bersama ke gereja untuk menikah. Film berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya.